warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini dengan qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah ya. Dan tema yang akan kita bahas, kita akan bersama-sama menuntaskan pembahasan masih seputar tentang fikih tayamum ya. Bab tayamum sudah kita bahas kalau tidak salah sampai 2 kali pertemuan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang idza khafal maridu bisti'malihil ma. Kata pengarang kitab ini, apabila orang sakit khawatir, takut bisti'malihil ma'i, dengan menggunakan air untuk berwudu atau mandi junub, ziyadatal maridi, sakitnya semakin bertambah, au ta'akharal bir'u, atau menyebabkan proses kesembuhannya menjadi terlambat, jadi penyakitnya semakin parah. Yang tadinya diprediksikan paling tidak sakitnya sembuh 1 hari atau 2 hari lagi lah, katakan gitu ya. Ini khawatir seandainya mandi, seandainya berwudu misalkan, maka penyakitnya semakin parah, kesembuhannya semakin lama. Nah, kira-kira dalam kasus seperti ini boleh nggak tayamum? Kalau sebelumnya sudah kita bahas Pak ya, kalau orang sakit kemudian dia memaksakan tayamum juga, kalau dengan tayamum tuh menyebabkan seorang mati, akhirnya tingkat kedaruratannya kalau mati kan sudah jelas Bapak Ibu, sama dengan bunuh diri kan Bapak Ibu gitu kan. Ini sih kalau sampai mati enggak gitu kan, menurut kasat mata kita, cuma lukanya semakin parah, kesembuhannya semakin lama. Kira-kira boleh enggak tayamum? Padahal air ada. Maka dalam kitab ini disebutkan zahabal jumhur, mayoritas para ulama berpendapat. Siapa jumhur? Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Di 3 mazhab, 3 pendiri mazhab besar. Bahkan menurut salah satu pendapat dalam pendapat mazhab Az-Zahiri, yaitu yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm, semua berpendapat illa annahu la yushtaratu khauful halaki hatta yatamammamul marid. Jadi tidak disyaratkan, diperbolehkannya tayamum bagi orang yang sakit itu khauful halak. Khauful halak itu kalau kita terjemahkan khawatir mengantarkan kepada kematian gitu. Ini bukan menjadi syarat, tidak disyaratkan, bukan syarat utama. Bal
Akan tetapi man kanal wudu'u yazidu maraduhu aw yuakhiru ber'uhu. Kalau seandainya dengan berwudu itu membuat sakitnya semakin bertambah atau kesembuhannya semakin terlambat, fa innahu yatayammamu li umumil ayatil maidah. Jadi dalam hal seperti itu juga boleh tayamum. Itu menurut jumhur Pak ya, menurut mayoritas. Misalkan suatu ketika Bapak Ibu sakit. Sakitnya apa Pak? Sakit rematik misalkan itu kan. Sakit rematik dalam suasana yang cukup dingin. Nah, kalau berwudu misalkan akan semakin bertambah rasa sakitnya. Atau semakin parah sakitnya. Menurut jumhur ulama maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Apa dalilnya atau argumen yang dijadikan dalil oleh para ulama mayoritas? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i diperbolehkan tayamum itu karena wali umumit qaulihi ta'ala, keumuman dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi dalilnya itu adalah mafhumun nas ya. Jadi kesimpulan dari sebuah teks yang umum. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan hamba-hambanya itu dalam keadaan al-yusr, dalam keadaan mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam itu mudah, tidak memberatkan. Karakter agama Islam itu mudah. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan Pak. Ya. Selama ada nasnya, teksnya yang umum apalagi yang khusus, maka diperbolehkan. Nabi itu kalau di dalam sebuah hadis ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua perintah, yang satu berat, yang satu ringan, maka milih yang ringan. Milih yang ringan. Maka kata Nabi apa? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walam yusaddad din, dan agama itu tidak memberatkan. Jadi pesan umumnya seperti itu. Nah ini dalil yang pertama. Jadi monggo kan itu kan. Bapak Ibu kalau seandainya mau mengamalkan pendapat ini, masih dibenarkan secara syariat. Jadi tidak harus syaratnya itu menyebabkan kematian. Kalau sudah menyebabkan kematian itu sudah pasti. Tapi memperlambat proses penyembuhan suatu penyakit atau semakin parah penyakit seseorang ketika terkena air, di situ boleh tayamum. Termasuk di dalamnya selanjutnya pengarang kitab ini mengatakan hal yazuzu liman khasya ala nafsihi burudatal ma an yatayammama lil janabah. Apakah diperbolehkan bagi seseorang khawatir, takut ya, karena dinginnya air itu. Jadi dinginnya sepertinya kalau di kita Bapak Ibu, kalau musim dingin sih belum sampai sedingin yang dialami oleh saudara-saudara kita ada di mana? Di Timur Tengah. Kalau dinginnya lebih dingin daripada masyarakat kita, dan kalau panasnya lebih panas. Kecuali di Indonesia, mungkin yang sangat dingin itu di daerah-daerah tertentu saja Pak ya. Mungkin kalau di Jawa ini di daerah Dieng misalkan itu kan. Kalau di Jawa Tengahnya di daerah Tawangmangu misalkan, di kaki gunung atau di puncak gunung misalkan itu kan. Kisaran 7 derajat sampai misalkan 0 misalkan itu kan. Tapi kalau
di masyarakat atau di daerah-daerah lain pada umumnya, kalaupun dingin, ya, dinginnya tidak sampai di bawah 5 derajat. Nah, dalam kitab ini juga kemudian disebutkan yazuzu liman khasya ala nafsihil maut. Nah, kalau seseorang ketika dalam keadaan dingin, khasya ala nafsihi bisababi al maut, khawatir, kalau ini sudah jelas Bapak Ibu, khawatir mengantarkan seseorang kepada kematian, bisababi burudatil ma, disebabkan dinginnya air itu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Li'annahu bimanzilatil marid, karena ketika seseorang khawatir dengan dinginnya dan diduga keras kalau mandi itu bisa menyebabkan kepada kematian, ya, itu kedudukannya itu sama dengan orang yang sakit, walaupun fisiknya sebenarnya nggak sakit seperti itu. Tapi kalau diduga, artinya menurut hitungan kasat mata itu, wah mati bisa kan itu kan. Kalau mandi, maka dalam kondisi semacam itu jelas diperbolehkan tayamum. Apa ayatnya Bapak Ibu rahimakumullah? Yaitu surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Jadi prinsipnya itu, kalau kita melakukan sesuatu yang diduga keras bisa menyebabkan kematian, maka berarti itu dianggap kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan rukhsah. Dan kalau kita misalkan melakukannya dan kita tahu konsekuensinya adalah kematian, maka itu sama dengan bunuh diri. Kecuali kalau seandainya berangkat dalam rangka berperang membela agama Allah, itu lain, bukan bunuh diri Bapak Ibu. Karena nasnya sudah jelas, kalau itu memang diperintahkan. Kalau orang berperang cuma 2 kemungkinan, hidup, mati, kan gitu kan. Ini bukan dalam keadaan perang. Ya. Dingin, mandi, wah ini kayaknya bisa menyebabkan kematian, itu sudah jelas diperbolehkan. Nah, dan ini juga pernah dialami oleh para sahabat. Sahabat siapa? Amr bin As. Ya. Maruya an Amr bin Al-As, seperti yang diriwayatkan oleh Amr bin As, annahu lama ba'asa fi ghazwati dzala bu'isa fi ghazwati dzata tsalafil. Pernah suatu ketika beliau ketika dikirim oleh Rasulullah SAW ya, untuk berperang, dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridah syadidah al-burudah. Suatu ketika di malam yang sangat dingin sekali, aku bermimpi. Mimpi yang menyebabkan keluar sperma. Mimpi basah Bapak Ibu. Kalau orang keluar sperma, mimpi basah sampai keluar sperma, berarti wajib mandi kan Bapak Ibu. Ini dalam kondisi dingin mimpi. Sampai mimpinya mimpi basah. Fa asfaqtu in igtasaltu an ahlak. Aku takut, aku khawatir saking dinginnya, kalau seandainya aku mandi juga di waktu subuh, ya menjelang sholat subuh, maka aku akan mati. Fatayammamtu summa sholaitu bi ashabi sholatas subuh. Maka aku tayamum dan aku sholat bersama sahabat yang lain di waktu sholat subuh. Jadi Bapak Ibu, Amr bin As ini tayamum di waktu pagi dalam kondisi malam dingin, mestinya mandi junub, ini gak mandi junub, tayamum. Dan di waktu subuhnya apa Pak? Sholat berjamaah bersama sahabat yang lain. Setelah itu falamma qadamna ala Rasulillah zakaru dzalika lahu. Jadi ceritanya ketika kembali
kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang lain menceritakan kepada Rasulullah, mengadu gitu Bapak Ibu. Rupanya apa yang dilakukan oleh Amr bin As itu diketahui juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika kembali ke Madinah, cerita nih, Rasul, ini Amr bin As padahal dia itu junub. Semalam bermimpi, di waktu pagi dia tidak mandi, malah tayamum. Dan setelah itu sholat bersama kami. Jadi yang menceritakan itu sahabat-sahabat yang lain. Faqala, maka Rasulullah memanggil siapa Pak? Amr bin As. Nanya, ya Amr, shalaita bi ashabika wa anta junub? Engkau sholat subuh berjamaah bersama para sahabat padahal engkau junub, padahal engkau belum mandi. Bukankah kalau junub itu harus mandi? Gak mungkin hilang hadas besar kecuali dengan mandi. Kamu gak mandi, tapi justru malah kamu apa? Tayamum. Wudu juga enggak Bapak Ibu, karena kalau wudu sama-sama menggunakan air kan itu kan. Jadi Rasul nanya, fakultu, maka aku berkata, zakartu qaulallahu ta'ala. Rasul, saya ingat dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 29 yang tadi bacakan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Jadi Amr bin As menjawab sendiri. Kemudian apa yang kau lakukan? Fatayamamtu, aku tayamum Rasulullah. Karena kalau aku mandi khawatir aku mati gara-gara air yang sangat dingin itu. Summa sholaitu, kemudian aku sholat. Apa Pak? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an. Rasulullah tertawa. Rasulullah senyum dan Nabi tidak berkata apa-apa. Kalau saya boleh menyimpulkan nih, hadis ini termasuk kalau istilah ilmu hadis namanya takrir. Jadi hadis itu maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi. Kalau yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi sudah jelas, boleh kita ikuti. Tapi ada yang ketiga, termasuk hadis Nabi, sunnah Nabi juga disebut takrir. Takrir itu apa Pak? Perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi dan Nabi tidak melakukannya. Perbuatan sahabat dan Nabi menyetujuinya, kalau asalkan Nabi menyetujuinya. Dari mana Pak Ustadz tahu bahwa Rasul menyetujuinya? Buktinya Rasulullah diam. Karena kalau tidak boleh, Rasul langsung nggak mungkin membiarkan. Kamu nggak boleh begitu, gitu. Kamu salah, kamu harusnya mandi, kan begitu. Rasulullah diam saja, bahkan senyum. Senyum pertanda apa Pak? Bahagia kan itu kan? Senang. Nggak ada orang yang senang marah, senang. Nah, rupanya Amr bin As punya dalil juga kan itu kan. Dan Nabi tidak berkata apapun, diam saja. Dari sini para ulama berkesimpulan, oh berarti boleh juga tayamum kalau seandainya diduga keras ada kekhawatiran kalau kena air bisa menyebabkan kematian. Hadis ini diperdebatkan, diikhtilafkan oleh para ulama, sebagian ada yang mendoifkan, ya. Tapi hadis ini doif dari sisi sanad, tetapi apa? Isinya, pesannya sesuai dengan kaidah-kaidah maqasidus syariah. Hikmah, maksud, tujuan dari syariat itu sendiri
hadis ini sesuai. Di antara maqasidus syariah, tujuan hikmah syariat Allah itu turun ke muka bumi ini, salah satunya apa Pak? Hifdun nafs. Syariah datang untuk menjaga diri manusia dari kematian, hilangnya nyawa seseorang. Islam menjaga keras, jangan sampai nyawa itu hilang begitu saja. Jadi kalau ada orang yang dengan sengaja Pak menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa diri sendiri dengan sengaja, itu termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Bertentangan dengan maksud hikmah diturunkannya syariat. Makanya hukum orang yang membunuh di dalam Islam apa Bu hukumnya? Kalau dalam syariat Islam dibunuh lagi kan? Dikisos Bapak Ibu. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Al-aina bil aini wal anfa bil anfi. Kalau ada orang nyawa dihilangkan, dia harus bayar lagi. Dibayar lagi dan dihilangkan nyawanya lagi. Kalau ada yang melukai matanya, matanya harus dilukai lagi. Kalau ada orang yang melukai, mematahkan hidung, hidungnya harus dipatahkan lagi. Kecuali memaafkan dan diganti dengan tebusan. Nah, itu lain lagi. Kenapa begitu keras? Kenapa begitu sadis? Ya, kalau dilihat dari zohirnya kan sadis Bapak Ibu. Orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi. Tapi sesungguhnya di balik kekerasan itu menurut dua kasat mata kita, justru di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Agar orang berkata dan bertanya kepada dirinya ketika dia akan menghilangkan nyawa orang lain, kalau kamu menghilangkan nyawa orang lain, mau gak kamu dihilangkan nyawanya? Gitu maksudnya Bapak Ibu. Mestinya bertanya, kenapa mahal nyawa dalam Islam itu? Jadi sesuainya. Jadi kalau seorang gara-gara mandi kemudian mati, berarti disama dengan bunuh diri. Jadi diperbolehkan menurut jumhurul ulama. Selanjutnya, man daqa alaihi alwaqt bihaitsu law ista'mala al-ma'a fata waqtu sholati fahal lahu an yatayammam. Seandainya seseorang berada dalam kondisi di mana waktu sholatnya ini sangat sempit. Kalau kita menggunakan air untuk berwudu, untuk mandi, menyebabkan waktu sholat habis. Kira-kira boleh tayamum enggak? Maksudnya begini Bapak Ibu. Datang waktu sholat, azan, tiba. Kita wajib wudu. Kalau wudu harus menggunakan air. Ada gak air? Air itu ada. Cuma untuk bisa menggunakan air ini butuh waktu lama. Misalkan berada di sumur kan itu kan, yang sangat jauh. Kalau kita mendatangi sumur itu bisa menghabiskan waktu 3 jam misalkan. Tapi kan air ada, udah tahu. Di sini misalkan waktu asar tiba. Tapi air di sini gak ada. Ada air di mana? Di Gunung Pati. Gunung Pati di sumur mana gitu kan. Ada, pasti ada. Tapi untuk datang ke sana butuh waktu 4 jam. 3 jam jalan kaki maksudnya, kalau naik motor 15 menit, 20 menit. Bapak pergi ke sana. Wudu. Datang ke sini sudah nyampe waktu maghrib Bapak Ibu. Dalam kondisi seperti itu, boleh gak kita tayamum? Bapak Ibu rahimakumullah. Fi hadhil mas'alati qaulan, dalam masalah ini memang ada 2 pendapat. Satu, pendapat yang pertama, la yazuzu lahu tayammum wa in fatal waktu. Kalau menurut pendapat yang pertama ini pendapat saklek banget Bapak Ibu. Apa? Tidak boleh tayamum. Tetap dia harus berwudu.
walaupun nanti menyebabkan waktu sholatnya habis. Berarti nanti sholatnya apa? Sholatnya itu di luar waktu asar misalkan, kalau kita berada di waktu asar. Terus kapan? Ya maghrib gitu misalkan itu. Yang penting harus wudhu. Yang penting harus wudhu. Masalahnya apa? Satu, karena ada air gitu Bapak Ibu. Alasannya karena ada air. Karena dia memahami teks hadis, ayat Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 sudah jelas. Wa in kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Dan ayat selanjutnya, idza jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kamu habis buang air kecil atau buang air besar atau berhubungan suami istri, mau mandi, mau wudu, air gak ada, maka tayamum. Jadi adanya tayamum itu kalau air gak ada. Lah ini kan air ada, walaupun harus pergi menghabiskan waktu 3 jam, maka pokoknya apa? Pokoknya dia wajib tayamum, dan nanti sholatnya walaupun sudah keluar waktunya maka nggak apa-apa. Itu pendapat yang pertama. Ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Nah, pendapat yang kedua, yushra'u lahu tayammum wassalatu qabla khurujil waqti. Kalau pendapat yang kedua, boleh tayamum dan dia sholatnya harus pada waktunya. Jangan sampai sholat di saat waktunya sudah habis. Mending Bapak Ibu bisa wudhu tapi sholatnya sudah keluar, sudah bukan pada waktunya, atau Bapak Ibu berwudhu dan bisa Bapak Ibu tayamum dan bisa sholat tepat pada waktunya, tidak sampai keluar waktunya. Menurut pendapat yang kedua, justru kalau seandainya menyebabkan waktu sholat habis, kan harus pergi berjam-jam, maka dalam kondisi seperti itu dia diperbolehkan tayamum. Kecuali kalau seandainya dengan perginya mengambil air itu kembali ke tempat semula, itu masih berada dalam batasan rentang waktu yang diperbolehkan. Kan waktu sholat itu kan ada intervalnya, betul nggak Pak? Waktu sholat zuhur, batasan akhirnya sampai kapan? Selama belum tiba waktu asar, boleh dia sholat zuhur. Kalau zuhur itu jam 12, asar itu jam 3, berarti waktu zuhur itu antara jam 12 sampai sebelum jam 3. Ada 5 menit lagi, 10 menit lagi sebelum azan asar, dia boleh sholat zuhur dan masih berada di waktu sholat zuhur, hanya saja sholat di akhir waktu. Kenapa? Habis mencari air kan gitu. Boleh. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dengan perginya kita mencari air menyebabkan waktu sholat habis, ganti dengan tayamum agar sholat pada waktunya. Kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi orang-orang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Syarat sholat itu apa? Salah satunya bersih, bersuci. Yang kedua apa? Sholat pada waktunya. Ini suci sudah didapatkan, tapi sholat bukan pada waktunya, berarti nggak sah sholatnya. Itu pendapat yang kedua Bapak Ibu. Tapi kalau sholat apa? Kalau tayamum, sholat pada waktunya, dia juga sudah bersuci kan gitu. Cuma dibahas lagi, katanya nggak sah bersucinya menurut pendapat yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah. Habis isya lagi, gitu ya. Azan ya Pak.
Nah, saya bacakan dalilnya saja karena tadi dalilnya belum dibahas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa Bapak Rahimakumullah? Suatu ketika ada seorang sahabat Abi Juhaimin Al-Ansari berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Min nahwi bi'rin jamalin. Dia datang dari sumur. Falakiyahu rajulun, kemudian seseorang menyumpainya dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Falam yurad Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjawab salamnya hatta ata ala jidarin, hingga sampai kemudian Rasulullah menghadap jidar itu dinding. Apa? Fama sahabi wajihi wa yadaihi summa radda alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengusapkan dua telapak tangannya, kemudian mengusap wajahnya dan tangannya, sampai kemudian baru setelah itu menjawab salam. Hadis ini dijadikan oleh mazhab yang kedua, aslu fi zawazit tayamum li khaufi fawatil wajib. Diperbolehkan kita tayamum dengan alasan khawatir apa? Takut kewajiban itu terlewatkan, sholat wajib terlewatkan, hingga sampai Rasulullah untuk menjawab salam saja nggak jawab salam. Kenapa? Karena Rasulullah pada waktu ini dipahami oleh para sahabat akan menunaikan sholat, dan sholatnya Rasulullah dengan tayamum. Bapak Ibu rahimakumullah, itu ya kurang lebih pembahasan kita di malam hari ini, masih seputar tentang tayamum. Karena waktu Isya sudah tiba, saya rasa demikian kajian kita di malam hari ini. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, daripada banyak kemudian lupa, lebih baik sedikit tapi ingat, begitu Bapak Ibu. Nanti kalau banyakkan nanti kita muntah karena saking banyaknya. Sedikit tapi kita ingat. Bapak Ibu, saya rasa ini saja. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.